Ya, kita lanjutkan lagi. Ini part terakhir dari dinamika, yaitu tentang gaya gesek. Jadi tadi ada 6 apa 7 gitu ya. 6 atau 7 soal yang tadi kita bahas, contoh soal, itu adalah kasus-kasus ketika lantainya itu adalah licin, sehingga tidak terjadi gaya gesek antara si benda dengan si bidang atau lantai. Nah, pada kenyataannya sebenarnya kita banyak menemukan permukaan lantai ataupun ya permukaan ya ketika kita menempatkan benda permukaannya itu dia tidak licin gitu jadi kasar kalau dia kasar dia ada gaya gesek. Nah jadi gaya gesek itu sebenarnya adalah gaya tahan yang diberikan oleh permukaan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi jenis gaya gesek ini ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis atau disebut dengan FS, simbolnya biasanya. Ini adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda diam. Jadi, kalau bendanya ditempatkan di permukaan yang kasar, meskipun bendanya diam, meskipun bendanya diam, maka tetap ada gaya gesek statis namanya. Sementara kalau yang kinetis itu adalah terjadi ketika benda bergerak. Jadi misalnya nih, kita punya balok, kita tempatkan di sebuah lantai yang kasar. Jadi setiap bidang itu dia kalau tidak licin, dia punya koefisien gesek, mu s. Koefisien geseknya ada dua jenis. Ada koefisien gesek statis, ada koefisien gesek kinetis. Jadi ada mu s, ada mu k. Jadi kalau kita lihat gambarkan diagram gayanya, maka ada gaya gravitasi dan ada gaya normal. Ini kalau bidangnya licin kan. Nah, kalau bidangnya kasar, misalnya kita kasih gaya dengan sebesar F, maka dia akan mengalami gaya gesek. Jadi, permukaan ini akan mencoba menahan supaya si benda ini tidak bergerak. Itulah gaya gesek. Jadi, gaya geseknya selalu melawan arah gerak benda. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri, gitu. Kalau misalnya baloknya diam, maka persamaan geraknya menjadi sigma fx sama dengan m dikali ax. Kalau diam kan a-nya sama dengan 0 ya. Jadi F besar dikurangin dengan gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statisnya sama dengan gaya F-nya. Artinya, jadi kalau nilai gaya geseknya ini dari 0 atau sampai kurang dari gaya gesek statis maksimal, itu nilainya maksimalnya itu adalah koefisien gesek statis mu s dikali dengan gaya normalnya. Jadi selalu gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya ya. Sekarang apa yang terjadi? Kalau gaya F ini lebih besar daripada gaya gesek, maka benda akan bergerak ke kanan. Sehingga kalau bergerak hanya tidak sama dengan nol. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Lalu balok bergerak, maka gaya geseknya yang dipakai adalah gaya gesek kinetik. Yang nilainya adalah koefisien gesek kinetiknya dikali dengan gaya normalnya. Jadi tanpa adanya gaya gesek, benda akan terus bergerak tanpa berhenti. Jadi kalau kita, ya seperti misalnya kita di atas permukaan es, itu kan licin ya. Kalau kita taruh benda, dia akan terus bergerak gitu, nggak berhenti. Kalau nggak ada gaya gesek. Tapi ketika gaya F kita berikan gaya kepada benda juga bisa menimbulkan gaya gesek. Jadi kalau benda bergerak juga, kalau kita kasih gaya, pasti dia akan ada gaya gesek juga. Kalau permukaannya tidak licin. Nah, jadi ini
Ini adalah besarnya gaya gesek. Jadi di awal itu breakaway ini sebelum dia bergerak ya. Jadi sebelum dia bergerak itu dia besar sekali gaya geseknya. Itu adalah gaya gesek statis. Kemudian nanti setelah dia tepat akan bergerak, eh, besar gaya geseknya akan menurun. Jadi ketika gaya F yang diberikan belum dapat menggerakkan benda karena adanya gaya gesek itu disebut dengan gaya gesek statis. Tapi kalau sudah menggerakkan benda maka disebut dengan gaya gesek kinetik. Nah, gaya gesek ini ada beberapa sifat. Jadi ini sifat yang pertama, jika benda tidak bergerak, maka gaya gesek statis dan resultan gaya yang sejajar pada permukaan akan seimbang. Jadi kalau nggak bergerak nih, ya gaya gesek statiknya akan sama dengan gaya yang ininya gitu. Jadi ini sigma F sama dengan 0 kan ya. Kemudian sifat yang kedua, besarnya gaya gesek statis akan memiliki nilai maksimum Fs maksimum, di mana Fs maksimum ini bergantung koefisien gesek statiknya. Jadi Fs sama dengan mu s dikali dengan gaya normal. Jadi ini adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi jika besar gaya resultannya F itu sama dengan Fs maksimum, maka benda tidak bergerak. Keadaan ini disebut dengan benda tepat akan bergerak. Jadi kalau kita kasih gaya, gayanya itu sama dengan gaya gesek statik maksimum, maka bendanya belum bergerak. Jadi dia baru tepat akan bergerak. Jadi kalau di soal ada tulisan benda tepat akan bergerak, maka berarti F sama dengan ini nih, Fs maksimum. Sifat ketiga, jika besar resultan gaya F-nya lebih dari Fs max, maka benda bergerak dan melepaskan diri dari gaya gesek statik atau breakaway yang tadi di kurva tadi ya. Setelah benda bergerak, gaya gesek berubah menjadi gaya gesek kinetik. Jadi kalau bendanya sudah bergerak, maka mu S-nya yang dipakai bukan mu S lagi, tapi mu K, gaya gesek kinetik. Jadi kalau misalnya sudah dipastikan bahwa bendanya bergerak nih, ke kanan misalnya, sudah di soal sudah disebutkan bahwa benda bergerak ke kanan, berarti yang kita gambarkan itu langsung gaya gesek kinetiknya. Di mana besar kinetiknya itu gaya gesek kinetiknya adalah mu k dikali dengan n. Mu ini adalah koefisien gesek kinetis. Nah, ini contoh soalnya. Jadi supaya bisa dibandingkan dengan yang tadi, ini soalnya sama persis seperti yang tadi, hanya bedanya yang tadinya, yang sebelumnya adalah lantainya licin, kalau ini lantainya kasar di sini. Jadi ada koefisien gesek di sini. Jadi kita bisa lihat gambar di samping, balok bermasa M besar 3 kilo, bergerak bebas dalam arah horizontal di atas permukaan lantai. Nah, jadi nggak disebutkan lantainya licin ya. Kalau tadi kan di soal disebutkan lantainya licin. Kalau ini tidak disebutkan, di atas permukaan lantai. Balok M terhubung dengan balok lain bermasa M kecil sebesar 2 kilo melalui sebuah tali tidak bermassa. Jika ditinjau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, mu S sama dengan 0,5, mu K 0,3, hitunglah 3 ini. Ini sebenarnya sama seperti soal yang tadi ya, persis, cuman bedanya ada gaya gesek. Kita mulai dari mana? Seperti biasa, dia gambarkan diagram benda bebas dari sistem bendanya. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada sistem kecuali gaya gesek. Gaya geseknya ntar dulu gitu. Kenapa? Karena kita harus meninjau kecenderungan arah gerak sistem benda. Karena kan gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak ya. Jadi arah geraknya harus kita tentukan dulu, harus kita analisa dulu. Gitu. Kemudian tentukan sumbu koordinat yang akan ditinjau. Kemudian tinjau kondisi benda, apakah benda diam, tepat akan bergerak atau bergerak. Tulis semua persamaan hukum Newton. Selesaikan persamaan seperti langkah 5. Kita coba breakdown satu-satu. Yang diagram benda bebas dulu. Di benda M nih, M besar. M besarnya ada gaya gravitasi, ada gaya normal, ada gaya tegangan tali. Di M kecil ada gravitasi, ada gaya tegangan tali. Jadi gaya geseknya kita nggak usah gambarin dulu ya. Kemudian kita lihat tinjau kecenderungan benda, kecenderungan gerak benda.
sistem benda cenderung bergerak ke arah ini, ke bawah. Kenapa? Karena massa besar ini lebih besar daripada massa kecil. Jadi kemungkinan kayaknya gerak ke bawah gitu ya tebakan kita. Sehingga kalau gitu kita bikin gaya gesernya ke arah kiri karena kan melawan gerak benda. Tentukan tumbuh koordinat, kita bikin seperti ini sama seperti tadi. Sehingga kalau kita gambarkan diagram bebasnya seperti ini. Jadi ini benda M besar, ini balok M kecil. Ini arah geraknya ke kanan, kalau yang balok kecil arah geraknya ke bawah. Berarti gaya geseknya ke kiri. Di sini kita belum tahu gaya gesek ini apakah statik ataukah kinetik gitu ya. Nah, next. Nah, yang keempat kita harus bisa meninjau apakah benda ini diam, tepat akan bergerak atau bergerak. Tadi di awal kita sudah memperkirakan bendanya bergerak ke bawah. Tapi itu hanya sekedar perkiraan atau kecenderungan benda akan bergerak. Belum dipastikan bendanya bergerak atau tidak. Kenapa? Karena meskipun ada beban di sini, tapi ada gaya gesek di sini yang menahan gerak benda. Jadi kita harus mengecek nih bagaimana hubungan antara gaya gesek sehingga bendanya ini bergerak atau diam atau tepat akan bergerak gitu. Tinjau kondisi awal sistem benda, yaitu pada saat sistem benda masih diam, belum bergerak. Jadi kita tinjau dulu ketika benda diam. Kalau bendanya diam, maka di balok kecil ini sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Kalau sigma FY sama dengan 0, berarti gaya tegangan tali dikurangin dengan gaya gravitasi sama dengan 0. Ini, yang ini. Gaya tegangan tali yang ini. Jadi gaya tegangan tali sama dengan M dikali G. Kita dapat persamaan ini. Sekarang bagaimana di balok besar? Di balok besar berarti kalau bendanya diam, belum bergerak, maka gaya geseknya adalah statik ya. Mu S dikali dengan N. Berarti kita lihat diagram gayanya, tegangan tali. Kita lihat di sumbu Y dulu. Sigma FY sama dengan M besar dikali AY. Karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka ini sumbu kanannya sama dengan 0 ya, ruas kanannya. Kan AY-nya sama dengan 0. Jadi ini N dikurangin dengan FG sama dengan 0. Jadi gaya normalnya sama dengan gaya gravitasi, sama dengan M kali G. Gaya normalnya dapat 30 Newton. Sehingga gaya gesek statik maksimumnya adalah 15 Newton. Sekarang kita lihat balok L, T-nya 20 Newton, tapi gaya gesek statiknya 15 Newton. Kalau misalnya, ini kan persamaan geraknya ini ya, sumbu. Ya, untuk mencoret. Nah, ini kan gaya yang bekerja pada sumbu X hanya dua ini ya. Berarti kalau kita tuliskan lagi kan sigma fx sama dengan M besar dikali A. T besar dikurangin F gitu ya. Artinya kalau misalnya T besar ini lebih besar daripada gaya gesek maksimum, maka benda bergerak gitu. Berarti nilai A-nya kan ada nilainya. Tapi kalau T-nya lebih kecil daripada Fs, maka benda nggak bergerak. Jadi dia lagi diam aja gitu. Jadi karena di sini kita lihat T-nya lebih besar daripada gaya gesek maksimum, maka kesimpulannya benda bergerak gitu. Jadi di tahap 4 ini kita tahu bahwa oh ternyata bendanya beneran bergerak gitu. Dan next,
sekarang kita coba ke tahap 5. Jadi tahap 5, tulis semua persamaan hukum Newton untuk semua benda dalam sistem dapat ditinjau sebagai benda tunggal maupun benda yang berdiri sendiri. Berarti kita tinjau bendanya sudah bergerak. Karena kan tadi kita sudah tahu ya bahwa T-nya lebih besar dari gaya kinetik, gaya gesek statik maksimum. Jadi kesimpulannya benda bergerak. Kita tinjau di balok M, kita dapat persamaan geraknya seperti ini. Ini persamaan satu kita namain. Kemudian di balok M besar juga kita dapat seperti ini. Ini untuk sumbu G, ini untuk sumbu X. Kita dapat persamaan dua seperti ini. Jadi kita sudah memasukkan gaya gesek kinetik. Karena kita sudah tahu bahwa benda bergerak gitu. Jadi yang bekerja ternyata kinetiknya. Gaya gesek kinetik. Jadi kita dapat persamaan seperti ini. Kemudian selesaikan persamaan yang didapat untuk mendapatkan variabel yang diinginkan. Jadi kita dapat dua persamaan tadi dari persamaan gerak. Kemudian percepatan balok M adalah A. Lakukan eliminasi variabel T pada persamaan satu dan 2. Kita eliminasi, nanti kita bisa dapat nilai A. Ini kan yang tidak diketahui dua variabel ya, A sama T dari dua persamaan. Jadi kita bisa dapat A-nya itu berarti untuk sederhananya seperti ini, nilainya ini. Kemudian balok M kecil seperti ini, karena dia sama ya, karena kan talinya sama, sehingga percepatannya sama, jadi seperti ini. Sekarang bagaimana besar tegangan tali? Besar tegangan talinya juga sama, tinggal dimasukkan ke persamaan satu atau dua, nilai A-nya nanti kita dapat seperti ini. Kalau kita masukkan di persamaan dua juga dapatnya sama gitu. Jadi yang ini mau yang mana saja boleh. Ya, eh, ya sampai di sini persamaan dinamikanya sudah selesai. Jadi tadi sebenarnya dinamika ini soalnya akan sama saja. Hanya mungkin perlu diperhatikan apakah dia melibatkan gaya gesek atau tidak. Kalau bidangnya kasar, maka dia ada gaya gesek. Kalau bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek. Mungkin yang perlu diperbanyak adalah latihan contoh soal ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.